Raja Namrud yang telah mendakwakan diri sebagai raja di muka bumi, memerintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan sebagai tempat menyembah patung berhala. Ketika mendapati berbagai patung berhala dijadikan sebagai sembahan, maka Ibrahim bertekad menghancurkan berhala tersebut, sebagai bentuk pembuktian bahwa patung batu hanyalah benda mati yang tidak dapat bertindak apapun. Ibrahim datang untuk meruntuhkan segala patung, terkecuali sebuah patung terbesar yang dianggap sebagai sembahan paling hebat bagi kaumnya. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, dijelaskan. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mendapati batu-batu yang remuk beserta puing reruntuhan di tempat berhala mereka, Raja Namrud dan para penyembah berhala lainnya merasa marah, kemudian mereka hendak menghukum orang yang melakukan tindakan ini. Ibrahim yang dikenal berani menentang penyembahan berhala, dipanggil untuk dihakimi. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung terbesar itulah yang melakukan hal ini. Cobalah tanyakan kepada benda itu jika memang dapat berbicara. Mereka pun mulai tersadar, lalu dengan kepala tertunduk, mereka berkata, sesungguhnya kamu telah menyadari bahwa berhala-berhala itu memang tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, lalu mengapakah kalian menyembah kepada yang selain Allah? Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Hal ini membuat Raja Namrud menjadi semakin murka. Mendengar pernyataan bahwa kelak para penyembah berhala akan celaka, mereka tidak serta-merta menyerah dan mengakui dosa. Justru mereka hendak membunuh dan membakar Ibrahim. Para penyembah berhala itu beramai-ramai mengumpulkan kayu bakar untuk sebuah perapian besar. Dalam Al-Quran dijelaskan, mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surah As-Saffat, ayat 97-98. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia, lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 24. Kemudian Raja Namrud, orang yang telah mengajak seluruh penduduk negeri agar menyembah berhala, menyatakan secara angkuh, hal ini akan menjadi bukti, siapa raja dan dewa di muka bumi ini, serta siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian, akibat berani menyatakan bahwa kelak Tuhannya membakar kaum kita, maka biarlah Tuhannya yang menyelamatkan orang itu, sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian, bukan orang itu. Ketika Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan untuk Ibrahim, supaya dapat melarikan diri menghadapi hukuman kaumnya. Namun Ibrahim berkata, cukuplah yang Maha Melindungi yang memberi keselamatan kepada diriku.
lalu malaikat tersebut beranjak pergi. Tatkala Ibrahim melompat ke perapian yang membara, seketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim. Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 69-70. Maka api dari Allah hadir untuk melindungi Ibrahim, supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah perapian. Mendapati Ibrahim selamat dari tengah-tengah perapian yang membara, sebagian besar orang berpegang pada pendapat masing-masing, serta tidak mengakui satu sama lain. Bahkan mereka enggan mengakui Allah. Walaupun orang-orang tersebut mengakui kebenaran ajaran Ibrahim di dalam hati, mereka memiliki kedengkian serta tidak mau menanggung rasa malu. Ibrahim maju seraya menyatakan bahwa ia hanya beriman kepada Allah, ia juga hanya berserah diri kepada kehendak Allah. Maka Allah memilih Ibrahim dari tengah-tengah umat manusia sebagai manusia pilihan Allah. Firman-Nya, "Dan orang yang membenci kepada agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh." Allah memberkati Ibrahim beserta golongan yang mengikuti pribadi Ibrahim. Setelah itu, Ibrahim mengatakan kepada orang-orang yang saling berselisih. Setelah memahami bahwa Allah yang telah menyelamatkan Ibrahim sewaktu menghadapi perapian yang membara, Namrud beserta para pengikutnya merasa dipermalukan, serta takut akan ada lebih banyak orang yang percaya kepada Ibrahim dibanding kepada kerajaannya. Kemudian Namrud berupaya mengalahkan Ibrahim dengan memberi pertanyaan sebagai tantangan, "Kami sadari bahwa kamu memang tetap hidup dari tengah-tengah perapian tetapi kamu tidak menghadirkan sembahanmu di hadapan kami. Maka kami takkan percaya kepadamu." Ibrahim mengatakan, "Tuhankulah yang menghidupkan maupun yang mematikan siapa yang Dia kehendaki, sebab Dialah yang Maha Kuasa atas segala hal yang berada di langit maupun di bumi." Seketika Namrud memanggil dua orang budak. Lalu Namrud membunuh salah satunya, dan membiarkan seorang yang lain tetap hidup. Namrud semakin menyombongkan diri. "Aku pun memiliki kuasa di bumi terhadap orang-orang itu sebab akulah raja, dan aku pun dewa yang sanggup menghidupkan maupun mematikan, maka aku bertaruh dengan seluruh budak yang kumiliki bahwa kamu takkan bisa menunjukkan bukti-bukti tentang Tuhanmu itu kepada diriku." Ibrahim berkata, "Sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang ada di langit adalah milik Allah. Maka lihatlah ke arah matahari yang terbit itu, sesungguhnya Allah adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Jika memang terdapat kuasa pada dirimu terhadap matahari maka terbitkanlah matahari dari arah barat." Seketika Namrud tertegun dan menjadi bisu di hadapan Ibrahim. Lalu banyak orang yang meninggalkan dan memisahkan diri dari kepemimpinan Namrud dan mereka mendirikan kekuasaan mereka sendiri. Dengan diiringi banyak pengikut, Ibrahim meninggalkan tempat kelahirannya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim sempat mengajak ayahnya agar meninggalkan penyembahan berhala, dan berangkat bersamanya dalam mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang ayah yang telah merasa lelah terhadap seruan-seruan semacam ini, menghendaki Ibrahim pergi meninggalkannya untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, Ibrahim masih sempat berdoa memohonkan pengampunan untuk ayahnya, sebagai janji dan wujud anak yang berbakti terhadap orang tua. Akan tetapi terdapat peringatan Allah yang menyadarkan Nabi Ibrahim supaya tidak lagi memohonkan pengampunan untuk ayahnya.
Sebab ayahnya merupakan orang yang menolak serta memusuhi penyembahan kepada Allah. Allah memilih kaum keluarga Ibrahim supaya menerima karunia istimewa di antara umat manusia di muka bumi, firman-Nya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 27. Sebagaimana Allah telah berjanji kepada Ibrahim, bahwa ia beserta golongan pengikutnya akan memperoleh berkat beserta karunia yang berkenan di dunia beserta anugerah yang kekal di akhirat. Yakni upah terbaik untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Atas pengabdian sepenuhnya ini, maka Allah memberkahi Ibrahim, serta menyampaikan kabar kelahiran Ishak, demikian pula Yakub sebagai penerus. Dalam Al-Quran Allah berfirman, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Quran Surah Maryam, ayat 49-50. Sewaktu Ibrahim memikirkan tentang keadaan generasi pewarisnya, ia berdoa kiranya Allah mengaruniakan seorang putra yang termasuk golongan saleh. Maka Allah berjanji akan mengaruniakan seorang putra sebagai pewaris Ibrahim. Beberapa waktu setelah Ibrahim memperoleh anak yakni Ismail, Ibrahim menerima kunjungan para tamu istimewa yakni 3 malaikat berwujud 3 laki-laki. Akan tetapi wujud ketiga malaikat ini berbeda dengan rupa manusia yang selama ini ditemui Ibrahim. Ia pun merasa asing, dan bersegera mempersiapkan jamuan khusus untuk ketiganya. Ibrahim menghidangkan daging anak sapi panggang kepada mereka, namun dibuat heran karena ketiganya tidak memakan hidangan tersebut. Para malaikat lalu menenangkannya dan menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim, bahwa Ishak akan lahir untuknya, dan Yakub akan disebut sebagai penerus Ishak. Itulah sebagian kisah perselisihan Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, dan berita kelahiran Ishak sebagai penerus Nabi. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.